Orang yang pandai bicara akan tahu cara mengkritik, tetapi tetap membuat orang lain merasa nyaman. Saat mengomentari kekurangan atau kesalahan orang lain, orang cerdik akan tahu cara mengkritik dengan halus dan hati-hati, agar pendengar tidak merasa tidak nyaman, tetapi dengan senang hati menerima dan bersedia memperbaiki kekurangan mereka. Orang sering berkata, kritik ibarat proses peredaran darah. Jika tidak ada, tubuh akan macet dan sakit. Hal ini sama seperti dalam hidup dan pekerjaan. Tidak ada yang sempurna, setiap orang bisa membuat kesalahan dan memiliki kekurangan. Oleh karena itu, hanya jika kita bersedia menerima kritik dari orang lain dan introspeksi diri, kita dapat menjaga kewaspadaan, kesehatan dalam pemikiran dan tindakan. Di dunia ini, tidak ada orang yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang memiliki kekurangan dan terkadang membuat kesalahan. Ketika kita menyadari dan memperbaiki kesalahan kita akan menjadi lebih dewasa dan maju. Jika kita tidak menyadari kekurangan kita sendiri, kita membutuhkan orang lain untuk membantu menunjukkannya. Itulah makna penting dari kritik, cara untuk saling mendukung perkembangan. Namun ketika mengkritik orang lain, kita perlu tahu cara menyampaikannya agar halus, mudah diterima, dan menjaga martabat mereka, sehingga mereka mudah menerima tanpa merasa tersinggung. Dengan demikian, pendengar akan dengan mudah menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan menyempurnakan diri mereka. Kritik yang cerdik tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga menjaga hubungan. Berikut adalah 5 aturan yang bisa diterapkan dalam mengkritik orang lain. Aturan pertama, alih-alih mengkritik, gunakanlah saran. Maestro komunikasi, Dale Carnegie, pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang suka dikritik dengan keras oleh orang lain, dan tidak ada pula yang ingin orang lain menyuruhnya melakukan sesuatu. Itu adalah sifat alami manusia. Terutama dalam budaya Indonesia, ketika mengkritik orang lain, meskipun dengan niat baik, kita bisa tanpa sengaja melukai harga diri dan martabat mereka. Kritik yang belak-belakan, jika kurang cerdik, mudah menimbulkan kesan dingin, membuat pendengar merasa tidak nyaman, menciptakan jarak, dan mudah menghilangkan kesan baik, merusak keharmonisan. Oleh karena itu, ketika memberi saran kepada seseorang, jangan pernah memulai dengan kalimat, "Saya bicara jujur ya, kamu seharusnya mengubah cara berpikir ini." Kalimat ini dapat membuat pendengar merasa dipaksa untuk mengubah pikiran dan akan langsung memicu penolakan. Untuk membantu orang lain memperbaiki kesalahan, gunakanlah saran yang halus alih-alih kritik, langsung dan keras. Ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga membuat mereka lebih mudah menerima nasihat. Saran yang halus memiliki banyak keunggulan dibandingkan kritik yang keras. Tutur kata yang lembut tidak menimbulkan tekanan, sehingga pendengar akan kurang menolak. Menunjukkan sikap rendah hati, membantu pendengar merasa nyaman dan dihormati. Menciptakan suasana ramah, membantu pendengar mudah menerima, tanpa merasa dipaksa atau kehilangan martabat. Contohnya, jika Anda melihat tingkah laku seseorang kurang pantas, alih-alih mengkritik langsung, berikanlah saran dengan cerdik. Misalnya, ketika ada tamu datang ke rumah, alih-alih mengatakan kepada suami atau istri, "Kamu tidak bisa duduk lebih sopan lagi ya." Anda bisa berkata, "Bisakah kamu bantu saya menata ulang meja dan kursi agar tamu bisa duduk lebih nyaman?" Cara bicara ini selain lembut, juga membantu pendengar menyadari perlunya perubahan tanpa merasa disalahkan atau dikritik secara terbuka di depan orang lain. Aturan kedua, menggunakan peringatan yang halus, alih-alih kritik yang belak-belakan. Menurut para psikolog, tidak ada seorang pun yang suka dikritik secara langsung, terutama di depan orang lain. Ketika dikritik di depan umum,
Sebagian besar orang akan merasa kesal atau malu. Dalam komunikasi, jika perlu memberikan masukan tentang kesalahan orang lain, hindari mengkritik secara belak-belakan di depan banyak orang. Sebaliknya, carilah cara untuk memperingatkan secara halus dan bijaksana agar mereka tidak merasa tersinggung atau tertekan. Sebuah peringatan yang cukup, tidak terlalu keras, akan membantu pendengar lebih mudah menerima dan dapat menyadari kesalahan mereka sendiri tanpa merasa kehilangan harga diri. Charles Schwab, seorang pengusaha Amerika terkenal, adalah orang yang sangat cerdik dalam menangani situasi sensitif seperti itu. Suatu kali, ketika mengunjungi pabrik baja, Schwab melihat beberapa pekerja sedang merokok di area dengan papan bertuliskan "Dilarang merokok". Alih-alih memperingatkan secara langsung, dia tidak menyebutkan papan larangan itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebatang cerutu dari sakunya, tersenyum dan berkata kepada mereka, "Jika kalian bersedia merokok di tempat lain, saya akan sangat berterima kasih." Selain itu, ketika melihat sekelompok pekerja muda, dia juga memberikan sebungkus rokok kepada masing-masing dan berkata dengan ceria, "Kalian masih muda, jika bersedia menunggu sampai di tempat yang diizinkan untuk merokok, saya akan sangat berterima kasih kepada kalian." Cara peringatan Schwab yang halus tidak hanya membantu menghindari konflik, tetapi juga membuat pendengar secara sadar mengubah perilaku mereka dengan nyaman. Dengan kehalusan dalam perkataan, dia mencapai tujuannya, tetapi tetap menjaga suasana ramah, membuat orang lain bersedia menurutinya. Aturan ketiga, hanya fokus pada masalah saat ini, jangan mengungkit-ungkit masalah lama untuk menyalahkan. Ketika mengkritik seseorang, hal penting adalah fokus pada masalah spesifik, tidak seharusnya mengkritik pribadi atau mengungkit-ungkit kesalahan lama untuk menyalahkan. Kritik harus ditujukan pada tindakan yang salah saat ini, membantu pendengar memahami kesalahannya dengan jelas tanpa merasa diserang atau direndahkan. Jika kritik terlalu keras atau mengungkit kesalahan lama, pendengar mudah merasa tersinggung dan dapat bereaksi negatif. Contoh, jika seorang karyawan membuat kesalahan dalam pekerjaan, alih-alih mengatakan, "Kesalahan ini lagi. Selalu saja begini, orang lain harus menggantikan pekerjaanmu." Cara ini akan mudah membuat mereka merasa dikritik dengan keras. Sebagai gantinya, cukup jelaskan kesalahan saat ini agar mereka memahami masalah dan memperbaikinya, tanpa menimbulkan rasa malu atau tersinggung. Saat mengkritik, fokuslah hanya pada kesalahan saat ini. Bantu pendengar memahami dengan jelas di mana letak kesalahannya, mengapa itu salah, dan cara mengatasinya agar tidak terulang lagi. Hal ini selain efektif juga membantu menjaga hubungan baik. Selain itu, ketika menyadari kesalahan orang lain, perlu dipertimbangkan jenis kesalahan tersebut. Jika hanya kesalahan kecil, tidak disengaja, dan tidak serius, bisa diperingatkan dengan halus atau diabaikan. Jika kesalahan berkaitan dengan karakter atau merupakan kesalahan serius, perlu dikritik dengan serius. Jika ini adalah kesalahan pertama kali dan tidak terlalu serius, dapat diperingatkan agar mereka lebih berhati-hati. Jika kesalahan terulang berkali-kali, perlu diutarakan dengan jelas dan ditekankan lebih lanjut agar mereka tidak mengulangi. Singkatnya, ketika mengkritik, pertimbangkan tingkat keseriusan kesalahan untuk memilih cara peringatan yang sesuai, membantu pendengar mudah menerima dan memperbaiki tanpa menimbulkan ketidaknyamanan. Aturan keempat, metode 3 pujian 1 kritik membantu kritikan lebih mudah diterima. Setiap orang suka dipuji dan diakui, tidak ada yang suka dikritik atau disalahkan. Ini adalah psikologi alami manusia, terutama ketika seseorang telah berusaha sekuat tenaga dalam pekerjaan, mereka akan semakin sulit menerima kritik. Oleh karena itu, ketika perlu memberikan saran,
kita harus mencari cara berbicara yang halus, membantu pendengar mudah menerima, dan bersedia berubah. Metode 3 pujian 1 kritik adalah cara mengkritik yang efektif dalam situasi ini. Metode 3 pujian 1 kritik berarti sebelum mengkritik, Anda memberikan 3 pujian untuk menciptakan suasana positif. Secara spesifik, Anda memuji lawan bicara terlebih dahulu, kemudian baru secara halus menunjukkan poin yang perlu ditingkatkan, lalu mengakhirinya dengan kata-kata pujian yang memotivasi. Cara ini membantu pendengar mudah menerima saran tanpa merasa tersinggung atau bereaksi negatif. Contohnya, ketika perlu memberikan saran kepada karyawan, Anda bisa memulai dengan memuji kekuatan mereka, menunjukkan bahwa Anda menghargai dan mengakui usaha mereka. Setelah itu, Anda memberikan peringatan atau saran tentang poin yang perlu ditingkatkan secara halus. Akhirnya, Anda bisa memotivasi mereka untuk mengembangkan poin baik yang sudah Anda puji, membantu mereka memiliki motivasi tambahan untuk bekerja lebih baik. Metode ini tidak hanya membantu kritik lebih mudah diterima, tetapi juga menyemangati pendengar, membuat mereka bersedia untuk berubah. Aturan kelima, motivasi seringkali memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan kritik. Motivasi dapat membantu seseorang mengembangkan potensi maksimalnya. Ketika seseorang memiliki kekurangan atau membuat kesalahan, jika kita mendorong mereka untuk maju, efektivitasnya seringkali jauh lebih baik dibandingkan dengan mengkritik. Suatu kali, seorang ayah membawa putranya yang pemalu dan rendah diri untuk menemui seorang psikiater. Anak laki-laki itu selalu berpikir bahwa dirinya tidak berharga sama sekali. Awalnya tidak peduli apa yang ditanyakan dokter, anak itu hanya diam, tidak mengatakan apa-apa. Selama mengobrol dengan dokter, sang ayah terus mengeluh, "Anak ini sangat tidak berguna. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi." Psikiater itu kemudian memikirkan sebuah cara, mencari kekuatan anak itu dan mengembangkannya. Melalui obrolan, dokter mengetahui bahwa di rumah anak itu ada banyak ukiran kayu, tetapi dia sering merusaknya dan sering dimarahi ibunya. Maka, dokter membelikan 1 set peralatan ukir untuk anak itu, disertai beberapa balok kayu agar dia bisa berlatih mengukir. Dokter juga menyemangati anak itu. "Kamu adalah salah satu orang dengan kemampuan mengukir terbaik yang pernah paman temui." Berkat dorongan dan dukungan dari dokter, perlahan-lahan anak itu mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mulai menyadari bahwa dia berharga. Suatu hari, anak itu bahkan berinisiatif mengundang dokter untuk melihat kamar kecil yang dia bersihkan sendiri, yang membuat semua orang terkejut. Ketika dokter bertanya mengapa dia melakukan itu, anak itu tersenyum dan menjawab, "Saya ingin membuat guru senang." Psikolog Amerika William James pernah berkata, "Alih-alih mengkritik, gunakanlah dorongan untuk membantu orang lain maju." Hal ini tidak hanya membantu mereka menyadari kelemahan, tetapi juga mendorong mereka untuk secara sadar berubah. Pelajaran tentang komunikasi cerdik. Kritiklah dengan cara yang positif. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Jika kita hanya menerapkan satu cara mengkritik yang sama untuk semua orang, akan sulit mencapai efektivitas yang diinginkan. Oleh karena itu, ketika mengkritik, sesuaikan dengan karakter setiap orang untuk memilih cara memberi saran yang paling tepat. 1. Karakter orang yang belak-belakan atau memiliki kemampuan. Dalam komunikasi, ada 2 jenis orang yang mudah menerima kritik. Orang yang memiliki karakter belak-belakan, terbuka, dan orang yang memiliki kemampuan, percaya diri. Untuk kedua jenis orang ini, Anda hanya perlu memberikan saran dengan tulus dan niat baik, mereka akan bersedia menerima. Bahkan, setelah menerima kritik, mereka akan secara aktif berubah untuk menjadi lebih baik. 2. Karakter orang yang pemalu.
Orang yang pemalu seringkali kurang bereaksi ketika dikritik, tetapi jika dikritik terlalu keras, mereka akan mudah merasa rendah diri, menarik diri. Oleh karena itu, ketika mengkritik orang tipe ini, sebaiknya gunakan perkataan yang halus dan dorongan. Contohnya, Anda bisa berkata, "Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk melakukan lebih baik dari ini," atau "Kamu perlu lebih serius dalam pekerjaan. Hal itu akan membantumu mengembangkan kemampuanmu." Cara mengkritik ini membantu mereka merasa diperhatikan dan lebih mudah menerima. 3. Karakter orang yang mudah merasa tidak puas. Orang yang mudah merasa tidak puas seringkali sangat sulit menerima kritik, mudah merasa diserang. Ketika mengkritik orang-orang ini, Anda perlu mendengarkan pendapat mereka terlebih dahulu agar mereka merasa dihormati. Setelah itu baru dengan cerdik memberikan saran. Contohnya, Anda bisa dengan halus berkata, "Kamu bisa bekerja lebih hati-hati untuk mencapai hasil yang lebih baik. Mengapa malah membiarkan detail kecil mempengaruhi?" Demikian 5 aturan. Cara mengkritik tetapi tetap membuat orang lain merasa nyaman. Semoga dengan menonton video ini dapat meningkatkan kecerdikan kita dalam berkomunikasi. Ulangi lagi mendengarkan dan memahami ilmu ini agar Anda bisa mempraktikkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Tonton video-video menarik lainnya hanya di channel YouTube Ilmu Kehidupan. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam sukses